Halo Din, aku mau cerita nih terkait usaha yang aku baru bangun. Boleh, cerita aja Jok. Jadi gini Din, kamu kan tahu aku belum lama jalanin usaha ini. Jadi aku perlu cari investor buat bantu jalanin usaha aku. Tapi ada salah satu syarat buat nyerahin laporan keuangan gitu. Oh, ya udah, tinggal kamu serain aja kan Jok. Nah, itu masalahnya Din, aku kan nggak ngerti buat laporan keuangan gitu. Oh, jadi itu masalahnya. Tenang Jok, aku bisa bantuin kamu buat belajar nyusun laporan keuangan yang kamu butuhin. Seriusan Din? Iya, serius. Wah, mantap. Terima kasih Din. Halo semuanya. Nah, sebelumnya kalian kan sudah mendengarkan percakapan antara dua orang sahabat, di mana ada si Joko yang mempunyai masalah dengan UMKM-nya dan si Udin yang memberikan solusi kepada si Joko. Nah, sebenarnya masalah si Joko ini adalah masalah umum yang sering banget dihadapi oleh pemilik UMKM. Ada yang beranggapan menyusun laporan keuangan itu ribet dan gak ada manfaatnya. Padahal kan sebenarnya menyusun laporan keuangan itu sangatlah mudah. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi yang dapat membantu kita dalam menyusun laporan keuangan. Salah satunya adalah si Apik. Dan juga laporan keuangan kan sebenarnya memiliki banyak sekali manfaat bagi pemilik UMKM. Oleh karena itu, kami dari kelompok KKM AK2 akan memperkenalkan bagaimana penyusunan laporan keuangan menggunakan aplikasi si Apik dan juga manfaat apa saja yang bisa kita dapatkan dalam menyusun laporan keuangan. Sebelum masuk ke tutorial video, mungkin ada yang bertanya-tanya nih, apa sih aplikasi si Apik itu? Jadi, aplikasi si Apik adalah aplikasi akuntansi sederhana yang didesain oleh Bank Indonesia untuk para pelaku UMKM agar dapat dengan mudah membuat laporan keuangan secara sederhana. Lebih hebatnya lagi, aplikasi ini sudah tersedia di Play Store dan App Store nih guys. Lah, terus manfaatnya apa dong? Nah, salah satu manfaatnya adalah pelaku usaha dapat menyusun laporan keuangan dengan mudah dan sebagai bahan pengajuan kredit atau pembiayaan kepada perbankan. Sudah memudahkan, gratis lagi. Apalagi dengan tersedianya aplikasi ini di handphone, kita membuat para penggunanya fleksibel menggunakan aplikasi ini di mana saja dan kapan saja. Tapi kan akuntansi itu ribet. Tenang, si Apik memudahkan semua transaksi hanya dengan sekali klik, sehingga kita tidak perlu membuat jurnal debit kredit dan tanpa perlu mengetahui ilmu akuntansi. Gimana? Pasti tertarik kan bagi kamu yang bukan anak akuntansi? Nah, untuk menampilkan laporan ataupun profit dari penjualan, kita hanya membutuhkan 4 tahapan mudah, yaitu register, kemudian mengisi data, melakukan transaksi, dan yang terakhir melihat laporan. Yuk simak 4 tahapan mudah untuk melihat profit usaha secara otomatis melalui tutorial berikut ini. Setelah menginstal dan membuka aplikasinya, maka akan menampilkan menu seperti ini. Klik mulai di sini, kemudian akan muncul syarat dan ketentuan, klik setuju. Nah, untuk tahapan pertama, kita perlu melakukan registrasi nih guys. Kemudian akan muncul langkah 1 untuk memilih sektor usaha. Di langkah 2, kita akan mengisi biodata usaha. Setelah itu, maka akan lanjut ke langkah 3, yaitu memilih periode transaksi atau periode awal mula terjadinya transaksi. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan kedua nih, yaitu mengisi data. Untuk data yang memiliki tanda bintang merupakan data yang wajib diisi, sedangkan data lainnya tidak wajib diisi. Yang pertama adalah saldo awal, yaitu saldo yang sudah ada sebelum dimulainya pencatatan. Langkah awal yaitu klik tanda plus di pojok kanan layar jika sebelumnya kita punya uang tunai sebelum transaksi. Di aplikasi, maka klik kas. Jika mempunyai uang di rekening, maka klik tabungan. Setelah itu, isi jumlah saldonya, misal 1 juta. Kemudian, untuk menyimbangkannya, maka kita harus mengisi akun modal yang disetor sebesar 1 juta juga.
kemudian klik simpan. Nah, perlu diingat nih guys, jika kita pelaku UMKM yang tidak tahu berapa jumlah profit sebelumnya, maka kita boleh skip untuk data saldo awal ini ya. Untuk selanjutnya adalah kategori barang. Nah, untuk data barang yang spesifik nih, barang inilah yang kemudian akan dijual kepada konsumen nantinya. Kemudian, kita beralih ke data pelanggan. Terakhir, data pemasok. Nah, sekarang kita masuk ke tahap 3. Tahap ini adalah tahap untuk melakukan transaksi bisnis sehari-hari. Di sini terdapat dua menu transaksi, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Di bagian pengeluaran terdapat pembelian persediaan. Sekarang, mari kita contohkan untuk pembelian secara kredit. Ada nama barang yang dapat otomatis terisi melalui data yang diisi sebelumnya, atau jika ingin menambah barang baru, juga bisa dengan cara klik tambah barang, lalu isi seperti data barang seperti contoh sebelumnya. Nah, untuk jumlahnya, silakan diisi sesuai kebutuhan. Kemudian, harga akan terisi otomatis. Nama pemasok yang sebelumnya telah diisi di data pemasok, kemudian klik simpan. Ke menu selanjutnya ada kewajiban, yaitu list kewajiban yang harus kita selesaikan nih guys. Di sini, misalnya ada kewajiban pembayaran utang dari transaksi pembelian persediaan sebelumnya. Bisa dilihat di menu pelunasan pembelian kredit. Untuk melihat berapa total utang yang telah terkumpul, bisa dilihat dengan klik nama pemasok, kemudian isi jumlah utang yang akan dibayar. Nah, untuk metodenya bisa pilih tunai, transfer, ataupun giro, kemudian klik simpan. Nah, di sini juga ada menu penarikan modal, di mana kita dapat menarik uang dari usaha ini untuk keperluan pribadi. Oke, sekarang kita beralih ke menu penerimaan nih. Untuk penjualan di dalamnya, terdapat penjualan tunai dan penjualan kredit. Di sini kita contohkan untuk kredit. Nah, untuk nama pelanggan, kita dapat memilih dari data pelanggan atau bisa membuat manual dengan klik tambah pelanggan. Kemudian di catatan dapat diisi tanggal jatuh tempo dan klik simpan. Sama seperti pembelian, di sini kita dapat mengklaim pembayaran piutang dengan menu pembayaran utang dari pelanggan. Keluar dari menu penjualan, terdapat menu modal. Nah, modal di sini berarti jika kita menyuntikkan dana untuk usaha ini, dengan kata lain, untuk pembelian persediaan yang dananya tidak tercukupi, maka kita harus menambah modal terlebih dahulu. Nah, di tahapan terakhir, akhirnya kita bisa melihat laporan atau profit perusahaan dengan mudah loh. Caranya, buka tombol menu, kemudian klik laporan. Sebelum itu, kita dapat melihat transaksi-transaksi yang telah terjadi. Untuk laporan posisi keuangan, kita bisa memilih periode bulan atau tahunan juga loh guys. Maka, otomatis akan menampilkan neraca per bulan September. Di sini juga ada menu ekspor laporan posisi keuangan menjadi PDF atau Excel juga loh. Apa sih gunanya laporan posisi keuangan? Singkatnya adalah untuk melihat berapa saldo kas, tabungan, atau saldo aset kita selama periode tersebut. Kemudian, untuk laporan laba rugi atau profit usaha. Di sini akan menampilkan berapa sih keuntungan atau kerugian selama periode bulan tersebut dengan melihat laba rugi di sini. Untuk melihat laba atau rugi secara keseluruhan, dengan adanya saldo awal, maka dapat dilihat di saldo laba rugi akhir. Di sini juga tertera penjualan maupun persediaan yang keluar selama periode tersebut. Untuk laporan arus kas, menampilkan berapa sih saldo kas yang benar-benar terjadi selama periode tersebut, tanpa menghitung utang maupun piutang yang ada. Untuk laporan yang lain adalah laporan manajemen saja, tidak terkait dengan keuangan, dapat dilihat di laporan rincian maupun laporan lainnya. Wah, mudah banget bukan? Jadi nggak sabar pengen nyobain aplikasinya? Yuk, langsung dipraktekkan!